Kami ingin mendengar perspektif Pak Wance mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri seperti apa. Baik, terima kasih Herza dan juga Mbak Alfi. Kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, tentu kita berbicara tentang jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Artinya di waktu yang sama kita berbicara tentang siapa diri kita sebagai sebuah negara. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengetahui tentang diri kita sendiri, ya kita harus belajar tentang sejarah kelahiran kita sebagai sebuah negara, orang-orang yang sudah berjasa dalam memerdekakan bangsa ini, terutama dari tangan penjajah, kemudian juga hal-hal apa yang pernah terjadi pada masa silam, dan itu mungkin berpengaruh pada masa kita yang sekarang. Bapak sebagai dosen dan juga kepala jurusan, kira-kira sebagai ASN yang berakhlak itu implementasinya sebagai dosen itu gimana? Baik, berakhlak itu memang jiwa yang harus dimiliki oleh ASN zaman sekarang. Kalau dulu mungkin namanya aneka ya. Terus kalau saya bandingkan, memang berakhlak ini lebih komplit. ASN atau aparatur sipil negara apapun bentuknya itu, terutama PNS, memang pekerjaan utama kita adalah memberikan pelayanan. Dalam konteks kita sebagai pegawai negeri sipil dosen, dan kita melayani atau berbagi ilmu dengan para mahasiswa. Nah, pelayanan yang kita berikan kepada mahasiswa itu salah satunya ya pelaksanaan dari akhlak ini. Kita memberikan pelayanan berupa ilmu yang kita miliki, berbagi ilmu, kemudian tentu tugas itu kita lakukan dengan akuntabel tadi ya, bertanggung jawab, kemudian kita memiliki kompetensi. Jadi saya pikir apa yang termaktub dalam berakhlak itu, Mbak Afri, itu bisa kita aplikasikan ketika nanti Mbak Afri dan Mas Yasa mungkin betul-betul sudah menjadi seorang tenaga pengajar yang dikatakan sudah betul-betul mengabdikan dirinya sebagai seorang dosen. Itu sebenarnya di kampus itu akan terlaksana secara sendirinya, ya, mulai dari pelayanan, bagaimana pelayanan itu diberikan bertanggung jawab, kemudian juga tentu harus diiringi dengan kompetensi yang kita miliki. Itu kata kunci yang memang dimiliki oleh PNS, termasuk PNS yang ya dosen lah seperti kita itu. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan menurut Bang Faisal? Jadi jika berbicara masalah kebangsaan, berarti kita akan berbicara panjang lebar, dimulai dari sejarah bangsanya, cikal bakal terbentuknya pergerakan kemerdekaan, sampai ke kependudukan Belanda yang dibentuk PPKI ya, hingga terproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Nah, dari sanalah kita akhirnya jadi menjadi bangsa dan negara Indonesia yang kita rasakan pada saat ini sekarang. Nah, dengan merah putih sebagai lambang negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kita, tentunya kita harus mencintai negara ini dengan ragam budayanya, dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bisa membangun dan jadi negara yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama, kita harus senantiasa setia pada Pancasila yang dibentuk. Yang kedua, kita harus mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk rela berkorban dan rela sumber daya kita yang kita miliki, kita salurkan kembali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah senantiasa bergaul dan saling membantu antar warga negara. Menurut Bapak sendiri, bagaimana seharusnya dosen dalam mengaplikasikan akhlak tadi, Bang? Jadi, bagi seorang dosen, dalam pengaplikasian berakhlak, yaitu dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan perkuliahan yang baik pada mahasiswa, serta bermartabat, ya, agar mahasiswa dapat memahami mata kuliah yang kita ampuh, dan martabatnya itu agar bisa menjaga baik itu dari mulai nilai, norma, ya, wibawa sebagai seorang warga negara Indonesia. Yang kedua, seorang dosen harus senantiasa peka terhadap lingkungan sekitar. Baik, Bang. Mungkin agak terputus ya tadi, Bang, ya. Mungkin masalah sinyalnya gitu, Bang, ya. Yang intinya kita harus senantiasa melaksanakan 3 tridharma kita sebagai seorang ASN gitu ya, seorang
terutama sebagai seorang dosen gitu Bang ya. Utama dalam segi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan yang terakhir ada unsur penunjang lainnya gitu Bang ya, dalam membangun kampus serta membangun negara ini menjadi lebih baik lagi gitu. Terkait mungkin selain isu yang tadi Bang, mungkin ada lagi nggak isu selain kedisiplinan dan hormat yang ada di lingkungan kampus mungkin menurut Bang Faisal sendiri? Oke, jadi solusinya ya. Ya, mungkin yang apa? Selain dari Jadi, yang tadi, ya, ya, isu lain yang mungkin bisa harus kita hilangkan dari kampus adalah isu radikalisme. Jadi isu ini sangat berbahaya, masih kurang pengetahuan ya, masih kurang kedewasaan dari segi literasi, dari menangkap informasi yang negatif ataupun sumbernya dari mana. Nah, mungkin solusi terkait hal ini, kampus harus dengan tegas membuat ya semacam satgas, dan pada tahun-tahun terakhir sudah dilakukan gerakannya. Jadi kampus sudah membuat gerak namanya ya perlindungan kekerasan yang biasanya agen-agennya itu tersebar di setiap, melindungi dan memahami kasus baik kasusnya apabila terjadi indikasi pelanggaran kekerasan seksual, tidak hanya melindungi mahasiswa dari isu radikalisme, dan isu ini tidak terjadi di kampus. Apa yang Desi tahu tentang bela negara? Kalau dari pemahaman Desi, bela negara itu kayak tindakan ataupun gerakan yang berkaitan dengan sifat rela berkorban, terus cinta tanah air gitu. Menurut Desi, penting nggak sih bela negara itu? Sangat penting sih pastinya, karena kan siapa lagi yang mau membela negara kita gitu. Kalau nggak ditanam dari sejak dini sebenarnya apa itu bela negara, mungkin orang-orang akan mengharapkan mereka yang membela negara aja tanpa bersuara. Desi bisa ngasih contoh atau enggak hal-hal kecil nggak yang biasanya Desi lakukan di lingkungan kampus yang terkait dengan bela negara sendiri? Mungkin salah satunya itu kayak aturan kampus gitu deh. Kalau untuk di negara kan kita mesti taat hukum negara kita yang ada gitu Bu. Nah, kalau untuk di kampus mungkin taat aturan kampus, mulai dari cara berpakaian mungkin Bu ya, terus juga cara kita etika kita kepada dosen. Gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang adaptif? Kan perubahan selalu ada nih. Nah, menurut Desi bagaimana menjadi mahasiswa itu bisa adaptif dan kompeten? Kalau untuk adaptif sih mungkin Desi juga beranjak dari SMA gitu ke kuliah gitu, jauh banget perubahannya Bu, jadi mesti menyesuaikan. Salah satu tempat atau wadah yang bisa saya lakukan itu Bu, ikut organisasi, karena kan ada banyak kepala, ada banyak aturan, ada orang-orang yang mengatur dalam organisasi, jadi kita mesti beradaptasi di situ sih Bu. Dan untuk kompetensinya salah satunya ya ikut berorganisasi, ikut mengasah skill, mengasah public speakingnya, terus juga ikut mencari pengalaman gitu Bu selama berorganisasi. Salah satunya itu sih Bu. Menurut Desi sendiri, khususnya Desi kan generasi muda nih ya, generasi Z, apakah hoax itu berbahaya? Kalau berbahaya, apakah ada cara yang tepat untuk mengatasinya agar hoax ini bisa terselesaikan gitu? Kalau untuk dibilang bahaya nggak bahayanya, sangat bahaya sih Bu, karena kan itu berita ya Bu ya, berita itu ya semua orang yang mengkonsumsinya gitu. Jadi kalau kita mengkonsumsi hal yang salah dan kita membenarkan hal tersebut kan berarti kita kemakan gitu loh sama berita-berita yang disampaikan. Jadi menurut Desi sih kayak mesti pintar-pintarnya kita untuk memahami sebuah isu gitu, terus juga mesti dikonsolidasi gitu bareng teman-teman ataupun sharing sama dosennya gitu. Terus
kalau untuk solusi mungkin mereka harus melek sih Bu terkait hoax tersebut, terus cari tahu dulu sebelum menggoreng hal tersebut gitu. Kalaupun memang kenyataannya seperti itu ya boleh untuk berpendapat. Kalaupun memang bukan gitu, alangkah baiknya dicari tahu terlebih dahulu sebut. Ya, dimana kan sekarang kita full pakai gadget terus gitu. Nah, informasi itu kan akan semakin cepat gitu loh Bu. Kita terima akan semakin cepat juga kita bagikan, dan kita pun sekarang tinggal pakai jempol doang gitu udah bisa menyuarakan apa pendapat kita gitu. Ancaman apa yang akan datang jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak melakukan bela negara? Ancamannya tadi kan kewajiban itu dapat membuat tutup negara, dan itu kalau akibatnya itu dapat membuat negara ini terpecah. Kalau kita bercontoh seperti kita kehilangan kepulauan, kita nggak peduli itu kapan pulau ini di wilayah ini dapat hilang diambil negara lain. Menurut Mas Fadli, apa penyebab masyarakat kita kurang memahami pentingnya bela negara? Yang pertama dari masyarakat sendiri sebab penyebabnya. Yang pertama kurangnya pemahaman ataupun kurangnya edukasi pendidikan, karena kan tidak semua dalam masyarakat itu menerima pendidikan. Yang kedua itu juga kurangnya mungkin selain kurang edukasi tadi juga kurangnya suplai pendidikan sendiri ataupun dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat itu sendiri. Menurut Mas Fadli, bagaimana sih caranya menjadi mahasiswa yang adaptif dan kompeten itu seperti apa caranya? Untuk yang adaptif itu kan berarti kita menyebabkan interaksi pada orang lain. Itu menurut saya itu dengan cara mengikuti organisasi yang kita. Isu terkini yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi masyarakat kita ini apa yang lagi panas-panasnya? Kalau sekarang ini yang tempat ini kenaikan bertahan masalah dan Kemudian apa solusinya untuk mengatasi masalah itu? mengatasi kenaikan BBM ini, yang pertama ya, dari pemerintah dulu itu diperlukan edukasi dulu Pak kepada masyarakat mengenai kenapa sih harus dinaikkan, kenapa, dan juga setelah itu diharapkan harganya itu dapat dijelaskan juga kenapa harganya itu dapat naik segitu gitu.